Jadi begitulah trauma dan begitulah hilang kontrol ataupun hilang daya pikirnya. Sehingga kita tanya alamat, dia bagi 4 alamat. 4 alamat itu terdiri daripada 4 kabupaten. Sudaralun, kembali lagi terjadi kisah memilukan terhadap warga Aceh yang bekerja di Malaysia. Tak hanya itu, ia juga mendapat penyiksaan dari majikan selama 11 tahun bekerja di Malaysia. Adalah WD, perempuan berusia 34 tahun yang mengalami kisah tragis dan memilukan di negeri jiran. Ketua Sosialisasi Ummah Bansigom Aceh atau SUBA, Tengku Bukari Ibrahim mengatakan saat ini WD telah di bawah perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Tengku Bukari mengatakan WD menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh kakak sepupu korban kepada seorang agen. Hal itu terjadi 11 tahun lalu atau tepatnya 2011 silam. Mulanya korban dijanjikan oleh kakak sepupunya bekerja di Lok Semawe atau Langsa. Namun, pelaku malah membuat paspor untuknya di Lok Semawe dan kemudian korban dibawa ke Malaysia dengan menggunakan kapal feri dari Sumatera Utara. Sudaralun simak wawancara khusus bersama Mahfudin Ismail, Ketua DPR KPD, Bukari Ibrahim, Ketua SUBA, dan Haikal, relawan Aceh di Malaysia, yang dipandu pemimpin redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur, Senin 30 Mei 2022, dengan judul Gadis PD dijual oleh kakak sepupu ke Malaysia. Penemuan ataupun kita kesan korban yang katanya sudah 11 tahun, itu mungkin beginilah, mungkin dikarenakan trauma sehingga terganggu daya pikirnya, dan ketika kita tengok kondisinya pun mungkin ya memang terganggu. Jadi karena itu mungkin dia merasa seolah-olah 6 tahun seperti sudah 2 kali lipat ganda. Jadi informasi itu kita terima langsung dari korban. Jadi kita ceritakan, sampaikan kepada pihak yang lain ya sesuai dengan apa yang diceritakan oleh korban itu sendiri. Namun Pak Bukari yang mungkin sangat bisa diceritakan awal mula bertemu dengan dapat informasi ini bagaimana ceritanya, Pak? Oke. Seorang rekan kami dan juga kawan rapat juga dengan Datuk Mansur. Ya. Seorang pekerja kontraktor, ya, seorang pekerja kontraktor, artinya merehab rumah kediaman seorang warga India di kawasan Rawang. Jadi ketika sudah sekian lama dia merehab, memperbaiki rumah warga yang orang India tersebut, lalu tersebut bahwa saya ada seorang pembantu mau pulang ke Indonesia katanya. Jadi kebetulan kawan tersebut nanya, di Indonesia di mana? Di Medan atau di Jakarta atau di Pulau Jawa, maksudnya gitu. Jadi tersebut rasa sepertinya di Aceh, kata majikan tersebut. Jadi ketika didengar Aceh, lalu kawan kami ini minta jumpa dengan korban. Jadi setelah jumpa, kita tanyalah, dia tanya 2-3 soalan, namun dia susah menjawab, sepertinya dia takut. Dia berjumpa dengan siapa saja dia seperti ragu-ragu mau mengatakan sesuatu, dan dia seperti trauma. Kadang-kadang kita bertanya, dia nggak ada responnya. Itu pada awalnya. Sehingga bila tersebut Aceh, lalu rekan kami ambil pulpen dan ambil kertas, ayo tulis nama, tolong tulis alamat. Jadi ketika ditulis alamat, dia bagi 4 alamat. 4 alamat itu artinya 4 provinsi jauhnya. Jadi begitulah trauma dan begitulah hilang kontrol ataupun hilang daya pikirnya,
Sehingga kita tanya alamat, dia bagi 4 alamat. 4 alamat itu terdiri daripada 4 kabupaten. Tapi kabupaten itu berada di Aceh lah. Ya. Jadi akhirnya tersebut satu kabupaten, yang kabupaten itu kebetulan kawan tersebut juga satu kabupaten dengan si korban. Ya. Jadi yang pertama di Aceh adalah alamat yang di kabupaten yang sama, yaitu yang di mana korban alamat yang tetap ya. Jadi ketika di sana dia ambil gambar, ketika disebut alamat, jadi dia kirimkan gambar orang ini kepada agak lebih dekat lah dengan halaman, dengan rumah korban ini di kampung. Ketika ditanya, ketika sampai gambar di kampung, jadi tiba-tiba mereka menjawab, iya ini sudah lama hilang ini. Sudah lama di keluarganya sudah menganggap dia seperti nggak ada. Nah, jadi apakah istilahnya meninggal atau apa, itu nggak disebut jelas. Tetapi keluarganya sangat berharap dia itu ada, tetapi tidak pernah menghubungi semenjak pergi, sehingga 2-3 hari yang lalu lah kita bisa hubungi keluarganya setelah dapat kabar bahwa kami sudah ada gambar dia, kita hantar ke sana, lalu heboh sekampung bahwa dia sudah ditemukan. Kemudian ya Silakan, lanjut. Oke, kemudian setelah kita temukan seperti itu, alhamdulillah mendapat respon dari rekan-rekan, sahabat-sahabat semua. Akhirnya kita dalami secara mendetil. Akhirnya jumpalah di mana keluarganya apa semua, dan sampai-sampai rekan-rekan dari DPRD PD sehingga sudah mengunjungi ya pihak keluarga. Dan di sini pun setelah kami viralkan di sini dalam grup persatuan, ternyata di sini pun sudah menjumpai keluarganya. Nah, jadi ketika kita viralkan artinya jadi sudah terbuka dan sudah diketahui oleh keluarganya dari sini, dan insya Allah kita akan pertemukan. Jadi ada keluarganya di Malaysia berarti ya? Saudara. Tapi kita nggak tahu saudaranya ya. saudaranya ada. Dan sudah menghubungi kami.